Setelah sebelumnya kita sudah membahas Plot Resident Evil series dari area 0 sampai 7 serta side story, spin-off, novel, komik, dan movie-nya. Sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu Resident Evil 8 Village yang dirilis pada tanggal 7 Mei tahun kemarin. Game ini bisa kalian mainkan di console gen maupun next gen, Stadia, dan PC. Village sendiri adalah dari sequel dari area 7 yang akan tetap mengikuti kisah Ethan Winters, lebih tepatnya 3 tahun 8 bulan setelah ia selamat si anak ini itu kalau sama istrinya Mia dan bayi mereka Rose. Mereka memutuskan untuk pindah ke Eropa dan menetap dalam sebuah rumah untuk memulai kehidupan baru bersama sang buah hati. Dalam upaya melindungi keluarganya dari apa yang akan terjadi ke depan, Ethan mengambil bagian dalam pelatihan militer. Meskipun begitu, setiap kali Ethan menyinggung kejadian 3 tahun yang lalu, emosi Mia langsung. Dia sama sekali tidak ingin membahas hal itu lagi. Sedangkan Ethan sendiri masih merasa bahwa ada bagian dalam dirinya yang tertinggal di Louisiana, entah apa itu. Di mata publik, insiden berdarah yang terjadi dalam kediaman Baker family pada tahun 2017 lalu murni disebabkan oleh terbocornya gas beracun yang berasal dari batuan sedimen mud rock yang terletak tepat di bawah area tersebut. Gas beracun inilah yang dipercaya telah membunuh Baker family, sementara keberadaan Ethan sendiri masih belum mereka ketahui. Area sekitar kediaman Baker family telah ditutup oleh pemerintah selama kurang lebih untuk 10 tahun ke depan. Chris Redfield, dia juga ikut pindah ke Eropa. Justru dialah yang menyuruh Ethan dan Mia untuk pindah ke Eropa dan berjanji akan melindungi mereka. Dan kisah Resident Evil Village dimulai pada suatu malam di tahun 2021. Kan diceritakan pada anak kecil. Namun bagaimanapun juga cerita itu berhasil menidurkan Rose. Ethan kemudian mengingatkan Mia mengenai alasan mereka pindah ke rumah itu, yaitu agar Rose tidak terlibat dengan apa yang mereka alami di masa lalu. Kali ini emosi Mia sedikit memuncak sebelum kemudian ia kembali tenang. Selanjutnya, ayah sendiri menyiapkan makan malam. We'll finish dinner. Setelah menitipkan Rose di kamarnya, Ethan kembali ke ruang makan untuk menyantap makan malam. Namun, Mia segera menyampaikan kekesalannya pada Ethan yang selalu mengungkit kembali peristiwa 3 tahun yang lalu. Sedangkan di sisi lain, Ethan ingin mereka membicarakan hal itu karena ia merasa khawatir dengan kondisi Mia yang dulu sempat terinfeksi jamur mutamycete dan fakta bahwa kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. Waktu berjalan dengan jalan sampai selesai ini, tiba-tiba sebuah peluru melesat ke arah bahu Mia dan listrik padam. Sebelum kemudian rentetan tembakan kembali mengarah pada Mia. Ethan hanya bisa terpaku diam menyadari kehadiran seseorang yang mendekat ke arahnya. Dan orang itu yaitu unit di bawah kepemimpinan Chris Redfield yang berada di bawah pengawasan BSAA cabang Eropa. Rose yang disebutnya sebagai paket dan menyeret Ethan keluar dari sana dalam keadaan setengah sadar. Ethan sempat mendapatkan kilasan flashback mengenai kejadian beberapa bulan yang lalu, di mana saat itu Mia tampak sedang mengkhawatirkan sesuatu. Ia bukan mengkhawatirkan Rose yang terlahir sehat dan baik-baik saja, namun ia mengkhawatirkan Ethan. Sayangnya, sebelum mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Mia, Ethan mendapat telepon dari tempat ia bekerja, dan sejak saat itu, mereka tidak pernah berbicara mengenai hal itu lagi. Saat tersadar, Ethan mendapati dirinya terdampar di area bersalju bersama beberapa mayat pasukan The Hound Wolf Squad. Salah satu ponsel pasukan Hound Wolf Squad berdering, dan saat diangkat, terdengar suara seseorang yang menanyakan tentang Rose. Namun, sebelum bisa mendapatkan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi, ponsel tersebut mati. Di lain, Ethan pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Melakukan pencarian pada putrinya, Rose. Melalui salah satu kertas mission brief yang tergeletak di sana, kita tahu bahwa Hound Wolf Squad ditugaskan untuk mengeliminasi Mia, sedangkan Ethan dan Rose harus diamankan untuk kemudian diinvestigasi. Namun, satu hal yang kita tahu secara pasti adalah ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sini.
squad yang ditugaskan untuk membawa Ethan dan Rose pergi. Menelusuri lebih dalam tanpa arah yang jelas, Ethan pada akhirnya mencapai sebuah pedesaan, The Village. Kastil adalah satu-satunya bangunan besar yang ada di sana, dan melihat dari mata uangnya, Ley Village terletak di Romania. Pedesaan ini tampak sangat kacau, kuda dibiarkan mati di jalanan, rumah warga hancur berantakan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, tampaknya kekacauan ini baru saja terjadi, melihat bagaimana makanan yang sudah dimasak dan hidangan yang dipersiapkan di atas meja makan belum membusuk. Anehnya, hampir seluruh rumah warga dalam pedesaan ini meninggalkan simbol yang sama, entah di dinding atau di lantai, dan juga foto akan sosok yang sama. Dan lebih anehnya lagi, mereka kesukaan Rose terletak dalam sebuah rumah yang terbengkalai di sana. Rose is fine. Setelah menelusuri pedesaan tersebut dan tidak menemukan siapapun, Ethan memasuki sebuah rumah tua yang di depannya diterangi oleh obor api. Di sana, ia menemukan sebuah pisau, dan sama seperti rumah lainnya, rumah ini juga tampak tidak terawat sama sekali. Namun, saat ia berada di sana, seorang pria tua segera menembakkan shotgunnya. Beruntung, tembakan tersebut meleset. Pria tua itu sempat meragukan kehadiran Ethan. Ia berpikir bahwa Ethan datang padanya atas suruhan seseorang. Namun, sesaat setelah itu, terdengar suara monster dari luar yang seketika membuat sang pria tua panik dan sontak menyuruh Ethan untuk diam. Sialnya, mereka sudah terlambat. Tua yang sadar bahwa monster dari luar telah mengetahui keberadaannya, segera mempersenjatai Ethan dengan sebuah handgun untuk menghadapi monster tersebut. Namun, sebelum bisa melakukan penyerangan bersama, sang pria tua terbunuh. Sendiri ditarik ke lantai oleh monster yang sama, dan di sana ia menemukan mayat warga village. Jumlahnya tak terhitung. Mereka tewas dan mengenaskan. Sesaat setelah ia memeriksa para mayat, sesosok monster menyerupai werewolf bernama Lycans tiba-tiba datang menyerang, menggigit tangannya sebelum kemudian melemparnya keluar. Rupanya inilah yang menyebabkan kekacauan di village. Membunuhnya. Namun hanya dalam sekejap, kini village telah dipenuhi oleh para Lycans yang siap membunuh Ethan. Bahkan ia harus berhadapan langsung dengan Urias, sosok monster raksasa dengan palu di tangannya. Beruntung setelah mendengar suara tentang bel, mereka pergi, memberikan kesempatan bagi Ethan untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu. Tepat pada saat itu, Ethan menyadari kehadiran seorang wanita tua misterius berjubah hitam. Membawa senjata dan secara mengejutkan, wanita tua ini mengenal Ethan sebagai ayah Rose. Ia mengklaim bahwa Rose kini sedang dalam bahaya dan menjelaskan bahwa sejak Mother Miranda membawa Rose ke sini, village seketika dipenuhi dengan kegelapan. Tidak lama kemudian, terdengarlah dari kastil yang menurut wanita tua ini adalah tanda bahaya. Mereka datang, katanya. Sayangnya, ia tidak memberikan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Mother Miranda. Berpikir bahwa Rose ada di sekitar sini, Ethan kembali melanjutkan perjalanannya dan masuk ke dalam sebuah kabin tua, di mana di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Elena dan ayahnya, Leonardo, yang sedang terluka parah karena diserang oleh Lycans. Ethan berhasil meyakinkan mereka bahwa ia tidak berniat jahat, dan Elena segera mengusulkan untuk pergi ke rumah Louisa jika ingin selamat. Louisa sendiri adalah salah seorang penduduk di pedesaan itu yang membuka lebar-lebar rumahnya sebagai tempat perlindungan bagi para survivor. Namun karena gerbang menuju rumah Louisa terkunci, Elena yang takut akan kehadiran Lycans memutuskan untuk berlindung di kabin tua itu bersama ayahnya. Mendengar ini, Ethan segera membantu mereka membukakan gerbang tersebut. Saat ditanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, Elena berbicara mengenai Mother Miranda yang seharusnya melindungi mereka. Namun perbincangan ini disela oleh Leonardo yang telah mencoba untuk mengetuk pintu rumah Louisa, namun tak ada seorang pun yang membukakan. Saat Elena memanggil-manggil nama Louisa dan mengetuk-ngetuk pintu, seorang pria bernama Lulian membuka pintu sambil menodongkan senjatanya pada Elena, menyuruh mereka untuk diam karena suara gaduh hanya akan memancing Lycans. Lulian kemudian menolak kehadiran mereka bertiga setelah melihat kenyataan bahwa Leonardo sedang dalam keadaan parah. Menurutnya, bau darah hanya akan memancing para Lycans. Beruntung tepat pada saat itu, Louisa datang dan segera menerima mereka bertiga di dalam rumahnya. Karena ia kenal dengan Elena dan Leonardo, Lulian sendiri disuruhnya untuk memeriksa pekarangan. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan.
Melalui salah satu note yang ada di sana dan pernyataan Helena sebelumnya mengenai Mother Miranda, kita tahu bahwa seluruh warga village menganggap Mother Miranda sebagai dewa pelindung. Tapi entah kenapa, belum lama ini Mother Miranda tampak seperti melantarkan mereka. Louisa segera membimbing Ethan pergi menemui para survivor lain yang jumlahnya hanya ada 5, termasuk Helena dan Leonardo. Salah satu di antara mereka adalah Anton, seorang pemabuk yang sangat mudah marah, terutama setelah melihat keberadaan Ethan yang merupakan orang luar dan setelah mengetahui Leonardo yang terluka parah untuk masuk berlindung. Rumah siapa? Situasi sudah lebih terkendali. Mereka memutuskan untuk berdoa bersama bagi orang-orang yang sudah meninggal maupun bagi mereka yang masih berjuang di luar sana. Salah satunya adalah suami Louisa yang tanpa sepengetahuannya telah meninggal. Dari sini kita tahu bahwa mereka sebagai dewa pelindung. Saat Ethan menyinggung tentang dewa misterius yang ia temui sebelumnya, Leonardo menganggap wanita tersebut sebagai penyihir gila. Ia tertawa terbahak-bahak, kemudian mulai mengerang seperti serigala dan membunuh survivor yang ada di ruangan itu, terkecuali Ethan dan Helena yang telah pergi menjauh lebih dulu. Rupanya sejak diserang oleh para Lycans, Leonardo telah terinfeksi. Lycan kemudian mulai menyerang Ethan dan Helena, memaksa Helena untuk membunuh ayah. Setelah memutar otak untuk mencari jalan keluar dari rumah Louisa yang secara perlahan terlap api, keduanya berhasil mencapai attic dan berencana untuk keluar melalui jendela di sana. Leonardo kembali menampakkan diri dan memanggil nama Helena, membuat Helena yakin bahwa makhluk itu adalah ayahnya. Ia pun berusaha menggapai Leonardo, meskipun terus berusaha meyakinkan bahwa itu sudah bukan ayahnya. Sialnya, semuanya sudah terlambat. Balok kayu yang sedang dipijak oleh Helena rusak dan memisahkan keduanya. Selasa, Helena menyuruh Ethan untuk pergi meninggalkannya. Dengan berat hati dan penuh amarah, Ethan pergi meninggalkan rumah Louisa untuk mencapai kastil karena ia memiliki firasat bahwa Rose dibawa ke sana. Tepat saat ia hendak membuka gerbang keluar, terdengar beberapa kali suara tembakan, dan ternyata suara itu berasal dari Lulian, pria yang sebelumnya disuruh untuk memeriksa pekarangan. Ia berteriak-teriak memohon pada Mother Miranda untuk berhenti mencekiknya. Namun Mother Miranda tidak langsung membunuhnya, sebelum kemudian tertawa jahat dan pergi meninggalkan area pekarangan. Kalau kita perhatikan, Mother Miranda adalah sosok yang sama yang kita lihat sebelumnya di foto-foto rumah pedesaan ini. Jadi karena Mother Miranda dianggap sebagai dewa pelindung bagi desa ini, fotonya dipajang di dinding rumah mereka. Di tengah perjalanan menuju kastil, Ethan sempat bertemu kembali dengan si wanita misterius yang tampak telah mengetahui apa yang baru saja terjadi di rumah Louisa, dan ia hanya bisa terbahak-bahak mengetahui kenyataan itu. Perjalanan Ethan menuju kastil terhambat ketika ia bertemu dengan seorang pria misterius bertopi bernama Carl Heisenberg. Heisenberg adalah seorang insinyur jenius dan merupakan manusia mutan yang memiliki kemampuan untuk mengontrol benda magnet. Sedangkan bahwa Ethan adalah orang luar yang menusukkan pedang padanya dan melemparkan beberapa benda magnet sampai Ethan jatuh tak sadarkan diri, mengklaim bahwa Mother Miranda pasti akan menyukai kehadiran Ethan. Tak tersadar, Ethan mendapati dirinya sedang diseret oleh Heisenberg ke hadapan Mother Miranda. Disinilah kita tahu bahwa Mother Miranda adalah penguasa wilayah village dan memiliki 4 anak buah yang biasa disebut sebagai The Four Lords atau keempat lieutenant yang siap melayaninya. Di antaranya Carl Heisenberg, Salvatore Morrow, Donna Beneviento, dan si besar raksasa kesukaan kita semua, Lady Dimitrescu, atau nama panggilannya adalah Alcina Dimitrescu. Mereka semua adalah manusia mutan dan berkuasa atas wilayah village di bawah kepemimpinan Mother Miranda. Di sana, Carl Heisenberg dan Lady Dimitrescu berdebat mengenai siapa yang layak mengakhiri hidup Ethan. Sampai akhirnya Mother Miranda memutuskan untuk memberikan hak tersebut kepada. Mulailah ajang pertunjukan Heisenberg dengan memberikan waktu 10 detik bagi Ethan untuk melarikan diri dari para Lycans yang siap menyantapnya.
tidak memiliki pilihan lain, Ethan melompat masuk ke dalam area bawah tanah dan berlari sekencang mungkin dari kejaran para Lycans. Setelah berhasil melepas ikatan rantai, senjatai dirinya dengan handgun dan melarikan diri dari area bawah tanah itu, Ethan bertemu dengan pedagang gembrotos bernama Duke. Dengan peran merchant di Resident Evil 4, yaitu menyediakan peluru dan lain sebagainya. Selain itu, Duke juga sudah mengenal Ethan, meskipun mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Hal ini dikarenakan kabar mengenai Ethan yang sedang mencari putrinya, Rose, di village, sudah tersebar kemana-mana. Bagaimana seorang misterius tadi mengenal Ethan. Pada akhirnya, setelah melewati rintangan yang panjang dan melelahkan, tibalah Ethan di Castle Dimitrescu, kastil milik keluarga Dimitrescu, pemberian Mother Miranda. Didirikan pada sekitar abad ke-15, Castle Dimitrescu menjadi tempat produksi anggur merah bermerek Sanguinis Virginis pada abad ke-20 akhir. Dan pada tahun 1950-an sampai 70-an, kastil ini dijadikan sebagai pusat terjadinya pembunuhan dan mutilasi terhadap kaum oleh kaum bangsawan. Darah mereka diolah menjadi anggur merah Sanguinis Virginis yang kemudian dipasarkan oleh Lady Alcina Dimitrescu. Dia sendiri menginginkan darah manusia, karena hal itu ia perlukan untuk menekan kondisi penyakit darah bawaannya yang menyebabkan dirinya bertumbuh daripada orang pada umumnya. Dengan menelan banyak darah dan daging manusia secara teratur, kondisi itu bisa ditekan. Karyanya terhadap Rose, Ethan dikejutkan oleh 3 sosok wanita hitam, Bella, Cassandra, dan Daniela Dimitrescu. Mereka adalah 3 saudara keturunan keluarga Dimitrescu, atau bisa dibilang anak Lady Alcina Dimitrescu. Bella sebagai saudari tertua memiliki sikap yang lebih pendiam, Cassandra sebagai saudari tengah dikenal dengan sikap sadisnya, sedangkan Daniela sebagai saudari termuda dikenal di antara kedua saudarinya. Cassandra, kalau gak salah ya, menyerang Ethan dan mempertemukannya dengan Lady Alcina Dimitrescu. Kesenangan dong Ethan. Now, let's take a look at him. Wow, Ethan. Tentunya ini adalah kabar menyenangkan bagi Lady Dimitrescu, mengingat sebelumnya ia sempat menyebutkan Ethan dengan Carl Heisenberg. Namun sebelum itu, Lady Dimitrescu ingin mencoba mencicipi darah Ethan, sehingga anak-anaknya yang akan kita panggil sebagai Dimitrescu Daughters segera menggores tangan Ethan, membiarkan darah bercucuran keluar. Lady Dimitrescu segera menikmati darah itu, namun menurutnya sudah agak basi. Sebelum bisa mereka santap bersama, Lady Dimitrescu berencana untuk mengabari Mother Miranda terlebih dahulu. Ethan kemudian digantung di dinding untuk menguras darahnya. Kedua tangannya ditancapkan dengan rantai tajam dan ditinggalkan begitu saja. Terpaksa, Ethan menarik tangan sekuat tenaga sampai robek dan berhasil melepaskan diri dari jeratan itu, sebelum kemudian mengobati luka di tangannya. Di sebuah ruangan dalam Castle Dimitrescu, ia sekali lagi bertemu dengan Duke yang rupanya melayani siapa saja yang penting ada uang. Mengetahui bahwa Ethan belum juga menemukan Rose, Duke memberikan usul untuk memeriksa ke ruang pribadi Lady Dimitrescu. Mungkin saja Rose ditahan di sana. Ethan mengikuti usulan Duke, namun di tengah perjalanan, ia harus melarikan diri dari serangan Cassandra, mengendap diam-diam melewati Lady Dimitrescu yang bahkan terlalu tinggi untuk pintu kastilnya, dan menghadapi beberapa monster bawah tanah. Oleh Bella, Ethan menembakkan senjatanya berkali-kali, namun sia-sia saja. Beruntung, salah satu tembakannya meleset ke kaca jendela, membiarkan cahaya dan hawa dingin masuk. Dan hal ini seketika membunuh para menghubungi tubuh Bella. Kelemahan Dimitrescu Daughters adalah cahaya matahari dan hawa dingin. Ethan pun ya. Kematian Bella membuat Lady Dimitrescu sangat marah. What have you done to my daughter? Sialnya, saat dia berhasil mencapai ruang pribadi Lady Dimitrescu dan hendak memasukinya, Lady Dimitrescu datang untuk mengambil yang sedang berdering, memaksa Ethan untuk bersembunyi di luar jendela sambil menikmati indahnya pemandangan. Telepon itu berasal dari Mother Miranda, dan Lady Dimitrescu segera mengabarinya bahwa Ethan telah meloloskan diri dari permainan Heisenberg di area bawah tanah. Kini Ethan berada dalam kastilnya, dan saat ia menemukannya, mendengar ini, Mother Miranda mengingatkannya pada sebuah upacara yang hendak mereka lakukan untuk tidak membunuh Ethan. Oleh karena itu, setelah menutup telepon,
Lady Dimitras menjadi sangat marah, mengklaim bahwa ia tidak peduli pada upacara tersebut dan bergegas pergi mencari Ethan untuk segera dibunuh. For what he's done. Melalui sebuah catatan yang bisa ditemukan dalam ruang pribadi Lady Dimitras, kita tahu bahwa sebenarnya Lady Dimitras tidak menyukai ketiga partnernya, Carl Heisenberg, Salvatore Moro, dan Donna Beneviento. Namun Carl Heisenberg adalah orang yang paling dibencinya. Menurutnya, mereka semua adalah makhluk rendahan, dan ia adalah orang yang paling spesial bagi Mother Miranda. Buktinya, kastil sebesar itu diberikan padanya. Sayangnya, di sana Ethan tidak menemukan Rose, hanya ada sebuah ranjang bayi. Ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Very. All this for a child who isn't here. What the hell do... Selfish wretch. You come into my house. Dengan penuh amarah, Lady Dimitras membanting Ethan berkali-kali sampai ia terjatuh ke dalam penjara bawah tanah. Mengetahui bahwa tidak lama lagi Lady Dimitras akan membunuhnya, Ethan bergegas mencari jalan keluar. Sialnya, hal yang sama yang sempat dialami 3 tahun lalu. Dari sinilah Ethan sadar bahwa ia tidak bisa lagi mencintai Lady Dimitras dan segera melarikan diri dari kejarannya. Ia mengambil tangannya yang terpotong dan menyambungkannya kembali. Ya, disambungin kembali begitu aja. Tenang, nanti ada penjelasannya. Berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah, Ethan memutuskan untuk keluar dari kastil tersebut. Namun, sekali lagi, ia harus berhadapan dengan Dimitras Daughters. Kini, dengan pengetahuan yang telah ia dapatkan mengenai kelemahan Dimitras Daughters, Ethan berhasil membunuh Cassandra dan Daniela. Melalui catatan harian dalam Castle Dimitras, kita tahu bahwa sebenarnya Dimitras Daughters diciptakan oleh Lady Dimitras sendiri. Awalnya, mereka hanyalah gadis normal. Namun, Lady Dimitras menjalankan sebuah eksperimen pada ketiganya dalam kurun waktu 6 hari perawatan. Di hari kedua perawatan, tubuh mereka sudah mulai dikerubungi oleh serangga, dan Lady Dimitras juga sempat tidak sengaja membuka jendela untuk membunuh para serangga. Di hari keempat, hampir keseluruhan tubuh 3 gadis ini dimakan habis oleh para serangga. Namun di hari ke-6, mereka telah bermutasi sepenuhnya menjadi manusia mutan yang dikerubungi oleh para serangga sebagai pelindung. Lady Dimitras kemudian menamai mereka sebagai Bella, Daniela, dan Cassandra, menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Kisah yang sungguh menyentuh. Setelah membaca sebuah catatan yang menyatakan bahwa ada sebuah kisah belati beracun bernama The Dagger of Death Flower yang bisa membunuh iblis, Ethan bergegas mencari belati tersebut dan menemukannya di sebuah kapel, tersimpan dalam peti mati. Namun, sesaat setelah ia mengambilnya, Lady Dimitras tiba-tiba menyerang dari belakang dan menusuk perut Ethan. Sontak, Ethan membalasnya dengan menusukkan belati beracun tersebut pada Lady Dimitras. Seketika memicu parasit dalam tubuh Dimitras untuk bermutasi, mengubahnya menjadi makhluk bersayap mengerikan menyerupai naga. Di tengah pertarungan ini, Lady Dimitras sempat mengatakan bahwa satu-satunya orang lain yang melihat dirinya dalam wujud itu hanyalah Mother Miranda, menandakan bahwa kemungkinan inilah wujud aslinya. Menawan sekali. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan yang sangat dahsyat, Ethan berhasil membunuh Lady Alcina Dimitras. Ethan mendapatkan botol flask dan akhirnya keluar dari Castle Dimitras. Namun, ia masih harus mencari Rose. Di tengah perjalanannya, Ethan sempat bertemu dengan wanita tua misterius yang sama. Ia memberitahu bahwa Rose hendak dijadikan tumbal, dan satu-satunya cara bagi Ethan untuk menolongnya adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan potongan keras dari 4 garis keturunan. Bloodline may open the path you seek. Dan sekali lagi, ia bertemu dengan Duke yang telah menantikan kehadirannya. Melihat botol flash yang sedang dibawa oleh Ethan, Duke memberitahu bahwa itu adalah Rose, membuat Ethan kebingungan. Paling tidak, sebelum ia membersihkan debu yang menutupi botol tersebut. Tulisan kepala Rosemary Winters terpampang dengan jelas di sana. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rose ada dalam catatan salah satu penduduk village. Menurut catatan itu, Mother Miranda sempat membisikkan sesuatu pada Rose dan menyentuhnya, mengubahnya menjadi kristal. Kristal tersebut kemudian disimpan dalam 4 botol flask dan dibagikan kepada The Four Lords. Jadi botol flask yang kini dibawa oleh Ethan
berisi potongan kristal kepala Rose. Mungkin inilah yang menjelaskan kenapa sebelumnya Lady Dimitras mengatakan bahwa Ethan sudah terlambat. Meskipun begitu, Duke mengklaim bahwa Rose memiliki kemampuan yang cukup unik, sehingga intisarinya masih utuh. Dengan kata lain, Ethan masih bisa menyelamatkan Rose. Namun sebelum itu, ia harus berhasil mengumpulkan keempat botol flash yang di dalamnya berisi 4 bagian tubuh kristal Rose terlebih dahulu, sama seperti suruhan wanita tua tadi. 1 bagian tubuh kristal Rose sudah didapatkan oleh Ethan setelah berhasil membunuh Lady Dimitras, sedangkan sisanya ada pada anggota Four Lords lainnya, Donna Beneviento sang pembuat boneka yang hidup di lembah, Salvatore Morrow hidup di waduk dekat kincir angin, dan yang paling berbahaya, Carl Heisenberg, hidup dan bekerja di pabriknya yang terletak di pinggiran village. Setelah memberitahukan hal ini, Duke menandai ketiga lokasi tersebut pada peta Ethan agar mempermudah pencarian botol flask. Tanpa berpikir panjang, Ethan pun bergegas pergi menuju kediaman Donna Beneviento. Setelah melihat bayangan Mia di tengah perjalanannya, tibalah di House Beneviento yang di dalamnya terdapat beberapa boneka, mengingat Donna Beneviento adalah pembuat boneka. Semasa kecilnya, Beneviento ditakuti oleh orang lain karena bekas luka yang ia miliki di wajah. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia mengunci dirinya sendiri di kamar dan hanya ingin berbicara pada boneka pemberian ayahnya, Angie. Sampai suatu ketika, Mother Miranda datang dan mengadopsinya, mengembalikan kebahagiaan Beneviento yang sudah lama hilang. Namun semakin lama, boneka pemberian ayahnya, Angie, tampak menjadi lebih hidup. Bahkan Angie sering dijadikan perantara untuk berbicara dengan orang lain. Kini Donna Beneviento tampak mengenakan gaun berwarna hitam, dan Angie selalu ada di sisinya. Ia memiliki kemampuan untuk mengontrol para boneka. Dalam ruang kerajinan, Ethan menemukan botol flask yang ia cari-cari sedang terpangku di atas sebuah boneka. Namun sebelum bisa mengambilnya, tiba-tiba lampu padam dan terdengarlah suara Beneviento yang segera mengungkapkan kesenangannya pada kehadiran Ethan di dalam rumahnya. Lampu kembali menyala. Kini botol flask telah menghilang dari hadapan Ethan, begitu juga dengan senjatanya. Dari sinilah Ethan dituntut untuk menyelesaikan serangkaian teka-teki, mendengarkan beberapa rekaman suara Mia yang tampak sedang menyembunyikan sesuatu darinya, menghindari sosok monster sambil diteror oleh suara yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh boneka. Di sana, Ethan dikejutkan oleh kehadiran Donna Beneviento bersama boneka kesayangannya, Angie, yang tidak memperbolehkan Ethan untuk keluar. Beneviento kemudian menyerang Ethan dengan menggunakan boneka-bonekanya, sebelum kemudian mengajaknya mengumpet. Ethan berhasil menemukan Angie dan menusuknya berkali-kali sampai mati. Tanpa disangka-sangka, hal ini juga secara tidak langsung telah membunuh Donna Beneviento. Dengan kematian Beneviento, Ethan mendapatkan botol flask kedua. Melanjutkan perjalanannya, kini Ethan tiba di kediaman Salvatore Morrow dan botol flask ketiga terletak tepat di hadapannya. Ethan dengan mudahnya mengambil botol flask tersebut. Namun setelah Morrow menyadari keberadaannya, ia menganggap Ethan sebagai penculik anak spesial Mother Miranda. Ia kemudian menjelaskan bahwa Mother Miranda ingin menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Ethan tidak peduli dan itu membuat Morrow sedih. Saking sedihnya, ia menertawakan Ethan. Rupanya, Morrow telah merencanakan hal ini. Ia berusaha menghalangi jalan keluar Ethan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, Ethan berhasil melarikan diri dengan menggunakan perahu. Ia kemudian memasuki sebuah ruangan yang tampak seperti pos penelitian. Namun sebelum bisa menyelidiki lebih lanjut, tiba-tiba ia diserang dari belakang. Dan orang yang menyerangnya adalah anggota Hound Wolf Squad. Chris juga berada di sana. I gotta say, I'm surprised you made it this far. Sebelum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, salah satu anak buah Chris mengabari bahwa ada makhluk tak teridentifikasi yang bergerak mendekat ke pos penelitian mereka. Mungkin Mother Miranda sudah mengetahui tempat ini, dan berdasarkan penelitian terhadap sebuah sampel, semua ini masih ada kaitannya dengan mole, superorganisme jamur yang dikembangkan oleh organisasi bernama The Connection pada sekitar tahun 90-an sebagai bagian dari penelitian Bioorganic Weapon atau BOW. Tujuan dikembangkannya mole adalah untuk mengendalikan pikiran orang lain, dan inilah sumber utama masalah dalam game Resident Evil 7, di mana Evelyn adalah salah satu subjek yang dieksperimenkan oleh The Connection. Nah, setelah Hound Wolf Squad melakukan penelitian terhadap DNA dari salah satu BOW yang ada di village, ternyata tingkat kemiripannya mencapai 99,95% jika dibandingkan dengan BOW yang terinfeksi jamur mitomycete di Dalvey, Louisiana. Bahkan besar kemungkinan bahwa parasit yang tersebar dalam village adalah sumbernya.
Tidak lama kemudian, muncullah BO raksasa yang tidak lain adalah Morrow dengan fisiknya yang kini telah bertransformasi menyerupai ikan salamander raksasa. Ia menyerang pos penelitian tersebut. Chris mendorong Ethan dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Namun tepat pada saat itu, ia diserang oleh Morrow. Ethan berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, namun di dermaga ia bertemu kembali dengan Morrow yang langsung muntah-muntah sebagai efek dari transformasi yang ia lakukan sebelumnya. Morrow mengklaim bahwa Ethan sudah terlambat karena kini Mother Miranda telah mempersiapkan upacaranya. Kehadiran Morrow di sini adalah untuk menghambat perjalanan Ethan. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Ethan berhasil membunuh Morrow yang telah bertransformasi menjadi BOW raksasa. Melalui catatan yang ditinggalkan oleh Morrow, kita tahu upacara yang Mother Miranda lakukan adalah upacara ritual pembangkitan anaknya. Ia berencana untuk menjadikan Rose sebagai wadah bagi jiwa anaknya, meskipun sudah meninggal sejak lama. Di ruangan yang sama, tiba-tiba saja sebuah televisi menyala, dan terdengarlah suara Carl Heisenberg, satu-satunya anggota The Four Lords yang masih hidup. Heisenberg mengatakan bahwa ia tidak ingin menghalangi jalan Ethan, justru sebaliknya, ia ingin menawarkan bantuan. Sebelum memutus komunikasi tersebut, Heisenberg meminta Ethan untuk pergi mengambil botol flash miliknya, dan kemudian pergi ke pabrik yang terletak di pinggiran village. Singkat cerita, setelah berhasil membunuh Urias di tengah perjalanannya, Ethan berhasil mendapatkan botol flash terakhir yang telah disediakan di atas meja. Sesaat setelah mengambilnya, Heisenberg kembali berkomunikasi dengannya. Ia berjanji akan membantu Ethan, namun ada persyaratannya. Dan untuk mengetahui persyaratan ini, Ethan harus pergi menemuinya. Heisenberg tidak memberitahu di mana kini ia berada, namun ia menyuruh Ethan untuk menaruh keempat botol flash di altar. Dan dengan begitu, Ethan akan tahu harus kemana untuk mencarinya. Mengikuti arahan Heisenberg, Ethan menaruh keempat botol flash ke dalam sebuah piala raksasa yang di tengah-tengahnya terdapat logo umbrella. Tiba-tiba saja api menyala, membimbingnya pergi ke sebuah tempat untuk kemudian menaruh piala raksasa yang ia dapatkan tadi di tengah-tengahnya. Secara ajaib, jembatan muncul dari dalam air ke permukaan, mengarahkan Ethan pada pabrik Heisenberg. Di dalam ia bertemu dengan Heisenberg yang segera mengungkapkan rasa bencinya pada anggota lain The Four Lords, Lady Dimitrescu, Beneviento, Morrow, dan bahkan Mother Miranda sendiri. Menurutnya, Mother Miranda adalah orang yang terlalu egois. Semua yang dilakukannya hanya demi menghidupkan anaknya yang telah lama mati. Oleh karena itu, di sini ia berusaha membujuk Ethan untuk bekerja sama menyelamatkan Rose dan menggunakannya untuk mengalahkan Mother Miranda, karena ia tahu bahwa Rose memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam dirinya, bahkan akan membuat Mother Miranda ketakutan. Menyadari bahwa Heisenberg hanya ingin menggunakan anaknya sebagai senjata, Ethan menolak ajakan kerjasama tersebut. Jawaban ini membuat Heisenberg marah, dan ia pun membuang Ethan ke dalam lubang bawah tanah. I'll take my chances. You're fury. Di sana Ethan langsung disambut oleh Soldat, BOW prajurit mekanik yang diciptakan oleh Heisenberg. Beruntung, ia berhasil meloloskan diri dan bergegas mencari jalan keluar dari pabrik Heisenberg. Di tengah pelariannya, Heisenberg masih berusaha membujuk Ethan untuk bekerjasama dengannya menghadapi Mother Miranda. Dia menceritakan bagaimana di masa lalu, dirinya dan anggota lain The Four Lords diangkat menjadi anak oleh Mother Miranda untuk dipaksa melayaninya. Mereka tidak boleh keluar dari village. Meskipun begitu, Ethan tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk menolak ajakan kerjasama tersebut. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, sebuah pasukan mechanical yang cukup tangguh bernama Storm, ia pun pada akhirnya berhadapan langsung dengan Heisenberg. Sialnya, Heisenberg yang telah bermutasi menjadi BOW mechanical raksasa terlalu kuat bagi Ethan, sampai-sampai ia terlempar jatuh ke perairan di bawah. Semakin terpelosok ke dalam pabrik Heisenberg, Ethan berusaha mencari jalan keluar. Namun di tengah upayanya, ia diserang oleh Chris yang sangat kesal padanya. Mengetahui kenyataan bahwa Ethan tetap melanjutkan pencarian pada Rose. Menurut Chris, kehadiran Ethan hanya akan menghambat pekerjaannya dalam meneliti apa yang sebenarnya terjadi di village. Mendengar ini, Ethan segera mengingatkan Chris akan pembunuhan yang ia lakukan pada Mia. Dan disinilah semuanya terungkap. Chris mengungkapkan bahwa Mia yang ia tembak sebenarnya adalah Mother Miranda, bukan istri Ethan yang sesungguhnya. Dia adalah seorang ahli biologi dan ia memiliki seorang anak perempuan bernama Eva. Sayangnya, Eva meninggal setelah terkena wabah pandemi influenza yang terjadi di Spanyol pada tahun 1918 sampai tahun 1920. Biasa lebih dikenal sebagai Spanish flu. Sejak
Sejak saat itulah ia bersikeras mencari cara untuk menghidupkan kembali putrinya. Suatu ketika di gua saat Miranda berduka atas kematian Eva, ia tidak sengaja menemukan zat kimia berwarna hitam yang dikenal dengan sebutan megamycete atau lebih kita kenal sebagai mol. Kecerdasan Miranda seketika meningkat setelah ia menyentuhnya, dan dari sanalah ia mulai melakukan eksperimen dengan menggunakan mol. Semua monster yang ada dalam village, diantaranya Lycans, Urias, dan bahkan The Four Lords adalah bahan uji eksperimen mol yang dilakukan oleh Miranda. Anehnya, Lady Dimitrescu, Beneviento, Moreau, dan Carl Heisenberg malah mendapat kemampuan spesial setelah dieksperimenkan dengan mol. Lady Dimitrescu bisa memanjangkan kuku tajamnya, Beneviento bisa mengontrol boneka, Moreau bisa bertransformasi menjadi BOW ikan salamander raksasa, dan Heisenberg bisa mengontrol benda magnet. Nah, keempat manusia spesial inilah yang akan diangkat oleh Miranda menjadi anaknya untuk kemudian dijadikan pelayan baginya. Pada sekitar tahun 90-an, Miranda sempat dihampiri oleh sebuah organisasi bernama The Connection yang menawarkan bantuan. Ia pun menerima bantuan tersebut dan memberikan mereka beberapa mol dan DNA Eva. Namun, mereka berakhir menciptakan produk gagal, Evelyn, dan terjadilah event di Resident Evil ke-7. Perbedaan mall yang ada di area Village dan area 7 sendiri masih sedikit membingungkan. Mall di area Village berasal dari jamur megamycete, sedangkan mall di area 7 sering disebut sebagai mutamycete, seperti berasal dari jamur yang berbeda. Namun kalau kita tarik ke belakang lagi, mall yang ada di area 7 juga berasal dari Miranda, sebelum kemudian dikembangkan oleh The Connection. Tapi mungkin aja terbentuk dua jenis mall karena perbedaan cara eksperimen. Inilah kenapa saat diperiksa, DNA BOW-nya tidak 100% sama, tapi 99,95% sama. Setelah melakukan beberapa uji eksperimen dengan menggunakan mol, Miranda berpikir bahwa akan lebih mudah baginya untuk menginfeksi sebuah subjek jika ia mengubah mol yang berasal dari megamycete menjadi sebuah parasit bernama kedu. Inilah kenapa kalian juga bisa menemukan kedu parasite kalau kalian melakukan eksplorasi. Faktanya, Lady Dimitrescu membuat Dimitrescu Daughter menggunakan kedu parasite. Heisenberg menciptakan soldat dengan menggunakan kedu parasite. Begitu juga dengan yang lainnya. Simbol yang ada di Village itu adalah simbol kedu parasite. Jadi sebenarnya konflik dalam Resident Evil Village berawal dari Miranda yang ingin membangkitkan kembali putrinya, Eva. Setelah mengetahui bahwa Ethan dan Mia pindah ke Eropa dan dikaruniai seorang anak perempuan, Rose, Miranda percaya bahwa Rose adalah anak yang tepat untuk ia jadikan sebagai wadah bagi putrinya, Eva. Ia kemudian menggunakan kemampuannya dalam mengubah penampilan fisik, berpura-pura menjadi Mia untuk mendapatkan Rose. Sebenarnya di awal game sudah ada clue yang diberikan, seperti Mia yang mendongengkan Rose sebuah cerita lokal mengerikan berjudul Village of Shadows, dan Mia yang tiba-tiba bisa memasak makanan lokal khas Eropa. Sayangnya, penembakan yang dilakukan oleh Han Wolf Squad tidak cukup kuat untuk membunuh Miranda, sehingga ia segera menghambat misi yang sedang dijalankan oleh Han Wolf Squad dengan membunuh beberapa pasukan yang ditugaskan untuk membawa Ethan dan Rose. Ia kemudian menculik Rose, mengubahnya menjadi kristal, dan memberikannya pada The Four Lords dalam botol flask. Itu adalah bagian dalam upacara ritual pembangkitan Eva yang hendak ia lakukan. Lanjut ke cerita, Chris memberitahu Ethan bahwa anak buahnya sedang mengawasi persiapan upacara ritual pembangkitan Eva yang sedang dijalankan oleh Mother Miranda saat ini. Dari gambar yang diberikan, terlihat bahwa Mother Miranda telah berhasil mengambil keempat botol flask tersebut. Meskipun begitu, Chris berjanji mereka akan menyelamatkan Rose. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. Sementara Chris menanam bahan peledak untuk menghancurkan keseluruhan pabrik Heisenberg, Ethan ditugaskan untuk menggunakan kendaraan ciptaan Chris berbahan metal polimer yang sudah dipersenjatai dengan gaji, machine gun, dan meriam untuk membunuh Heisenberg. Dalam pertarungan ini, Heisenberg sempat mengungkapkan niat jahat sesungguhnya. Ia ingin membunuh Mother Miranda dan mengambil kekuatan yang ada dalam diri Rose. Namun, meskipun Heisenberg adalah lawan yang cukup tangguh dan bahkan kendaraan ciptaan Chris hancur di tengah pertarungan, Ethan berhasil menaklukkannya. Chris kemudian menghubungi Ethan untuk menanyakan perihal ledakan dahsyat yang baru saja ia dengar. Setelah mengetahui bahwa Ethan telah berhasil menaklukkan Heisenberg dan kini hendak mencari Miranda dan Rose, Chris menyuruhnya untuk menunggu di sana karena Miranda akan terlalu berbahaya untuk dihadapi seorang diri. Namun perhatian Ethan seketika teralihkan pada suara Rose yang berasal dari dalam topi Heisenberg. Saat didekati, burung gagak terbang keluar dan Mia
tepat di hadapannya. Dengan segera Ethan mengetahui bahwa Mia yang ada di hadapannya adalah Miranda. Oleh karena itu, ia segera menanyakan keberadaan Rose, membuat Miranda seketika tertawa jahat dan mengeluarkan sayap hitamnya. Ethan menembakkan senjatanya berkali-kali, namun sia-sia saja. Sebelum akhirnya Miranda menunjukkan sosok aslinya. Di sini Miranda berbicara tentang bagaimana Rose adalah anak yang sangat spesial. Menurutnya, Rose adalah penerus dan bentuk sempurna dari Evelyn, gadis kecil yang menjadi penyebab utama terjadinya Delphi Incident 3 tahun lalu. Rose akan memiliki kemampuan yang sama dengan Evelyn karena ia terlahir dari seorang ibu yang juga sempat terinfeksi jamur mutamycete. Itulah alasan kenapa ia ingin menggunakan Rose sebagai wadah dalam upacara ritual pembangkitan putrinya, Eva. Saat fajar tiba nanti, upacara ritual pembangkitan akan berakhir dan Rose akan terlahir kembali sebagai Eva. Miranda akan menjadi ibunya. Sambil memberitahukan itu semua, Miranda mengubah-ubah penampilan fisiknya, termasuk salah satunya adalah menjadi wanita tua misterius berjubah hitam itu. Ethan dengan marah menyuruhnya untuk keluar dan menghadapinya. Namun Miranda muncul dari bawah tanah dan mencabut jantung Ethan sebelum kemudian meremasnya di atas wajah. Blood. Ethan tergeletak mati dan Miranda pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, anggota Lone Wolf Squad mengabari kematian Ethan pada Chris. Sayangnya, mereka tidak berhasil mengambil tubuh Ethan, hanya bisa mengambil foto atas mayatnya. Tidak ingin pemburuan terhadap Miranda selama 3 tahun berakhir dengan kesia-siaan, Chris tetap melanjutkan misinya bersama Lone Wolf Squad untuk mengakhiri Miranda dan menyelamatkan Rose. Namun tanpa pemberitahuan apapun, BSAA cabang Eropa datang ke village, sehingga Chris segera meminta salah satu anak buahnya untuk mencari tahu apa alasan BSAA datang ke village. Singkat cerita, setelah menghabisi satu persatu Lycans yang menghalang, menghancurkan kumpul raksasa bersama pasukannya, dan menyesal tidak memberitahukan rencana mereka pada Ethan terlebih dahulu, Chris akhirnya menemukan Megamycete. Ia segera memasang Black Hand. Di sini, sebenarnya mereka bisa saja pergi dari village dan meledakkan tempat itu bersama Megamycete. Namun, Chris tidak ingin melakukannya sebelum Miranda mati. Mengetahui bahwa kini Miranda sedang berada di tempat upacara ritual, Chris bergegas pergi ke sana untuk mengakhiri ini. Di tengah perjalanannya, ia memasuki laboratorium tempat Miranda melakukan eksperimennya. Dan disinilah Chris mempelajari banyak hal mengenai sosok Miranda. Salah satunya, hubungan Miranda dengan Oswald E. Spencer, pendiri Umbrella. Terungkap melalui catatan yang ditinggalkan oleh Spencer bahwa dulu sebelum Umbrella tercipta dan saat Miranda masih berduka atas kematian putrinya, Spencer adalah salah satu penduduk village. Ia sangat mengagumi penelitian biologis yang sedang dikerjakan oleh Miranda, sampai pada suatu ketika Miranda mengangkatnya menjadi muridnya. Sejak saat itu, mereka berdua mulai melakukan penelitian biologis bersama-sama dan berdiskusi mengenai logo yang hendak mereka gunakan. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena mereka memiliki visi yang berbeda. Spencer ingin menggunakan penelitian biologis yang mereka kerjakan untuk mengendalikan umat manusia, sementara Miranda hanya ingin menggunakannya untuk membangkitkan putrinya. Oleh karena itu, Spencer memutuskan untuk pergi meninggalkan Miranda dan berencana untuk mengembangkan virus progenitor yang ada di Afrika. Bersama beberapa rekannya, ia pun menciptakan sebuah perusahaan bernama Umbrella Corporation, dan logonya adalah logo yang sempat ia diskusikan bersama Miranda. Jadi sebenarnya, logo Umbrella berasal dari penelitian biologis yang Miranda dan Spencer lakukan bersama. Inilah kenapa kalian bisa melihat logo Umbrella di beberapa titik dalam village. Melanjutkan perjalanannya, Chris memasuki sebuah penjara dan bertemu dengan Mia. Sontak, ia pun segera menodongkan senjatanya, berpikir bahwa mungkin saja yang ada di hadapannya adalah penyamaran Miranda. Namun, saat ia menanyakan Amber Ice, salah satu anak buahnya, mengenai keberadaan Miranda, Amber Ice memberitahu bahwa Miranda masih berada di tempat upacara. Hal ini telah mengkonfirmasi bahwa Mia yang ada tepat di hadapannya adalah Mia asli. Chris menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan Mia menjelaskan bahwa ia ditangkap dan dieksperimenkan oleh Miranda sesaat setelah Rose lahir. Beruntung, Mia baik-baik saja. Saat Chris hendak pergi menuju tempat upacara untuk menemui Miranda, Mia menanyakan keberadaan Ethan dan Rose. Chris terdiam sejenak, sebelum kemudian memberitahu bahwa Ethan telah tiada. Mendengar ini, Mia tidak percaya dan mengungkapkan sebuah rahasia yang sudah ia simpan sejak lama. Berpindah kembali ke sudut pandang Ethan, kini ia mendapati dirinya di limbo, dan di sana ia bertemu dengan Evelyn. Evelyn sadar bahwa Ethan telah mati, namun ia mengatakan bahwa Ethan bukan mati terbunuh oleh Miranda, melainkan dari dulu Ethan memang sudah mati. Hal ini membuat Ethan kebingungan,
Namun Evelyn segera mengingatkannya pada kejadian 3 tahun yang lalu di kediaman Baker family. Sebenarnya, Ethan sudah mati tepat setelah Jack Baker menginjaknya 3 tahun yang lalu. Itu adalah scene setelah Ethan berhadapan dengan Mia di awal game Resident Evil ke-7. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah mold yang ada dalam tubuhnya. Inilah juga yang menjelaskan bagaimana Ethan bisa menyembuhkan kembali tangannya dengan sangat mudah di area maupun di area 8 tadi. Jadi dengan kata lain, mold yang telah menginfeksi Ethan di kediaman Baker family telah memberikannya kemampuan regeneratif yang tidak manusiawi. Nah, rahasia mengenai kematian dan kemampuan regeneratif Ethan inilah yang selama ini dipendam oleh Mia. Itulah kenapa di salah satu flashback tadi, Mia sangat mengkhawatirkan Ethan. Rahasia ini juga ia beritahukan pada Chris saat ini. Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Ethan tiba-tiba saja terbangun di dunia nyata dan mendapati dirinya di wagon milik Duke. Rupanya kemampuan regeneratif mold yang ada dalam tubuhnya berhasil mengembalikan jantungnya yang telah dihancurkan oleh Miranda. Kini Duke sedang membawa Ethan ke tempat Miranda berada. Ethan bertemu dengan Miranda tepat setelah ritual pembangkitan selesai. Dan keberadaannya cukup mengejutkan Miranda yang sadar bahwa memang Ethan memiliki tubuh yang tidak biasa. Saat Ethan memintanya untuk menyerahkan Rose, ia menolak. Namun tepat pada saat itu, Chris tiba-tiba datang dan menembak kepala Miranda, memberikan Ethan kesempatan mengambil Rose kembali. Sialnya, Miranda menahan Rose sebelum kemudian Megamycete mulai menyebar dan Miranda bermutasi menjadi BOW mengerikan. Setelah pertarungan yang cukup panjang dan melelahkan, Ethan akhirnya berhasil membunuh Miranda. Ia segera mengambil Rose kembali, namun tiba-tiba tangan kanannya secara perlahan hancur. Kini, Ethan sudah tidak berdaya. Chris datang dan membawa Ethan pergi dari sana setelah menyadari bahwa monster mold tidak akan mati sebelum Megamycete dihancurkan. Ia memberitahu Ethan mengenai bom yang telah ia pasang di Megamycete yang juga akan menghancurkan keseluruhan village. Ia juga memberitahu bahwa Mia telah menunggunya dan dalam keadaan baik-baik saja. Sayangnya, Ethan sudah tidak kuat lagi. Ia meminta maaf pada Mia dan menyuruh Chris untuk membawa Rose keluar dari village. Watch over her. Teach her to be strong. Ethan mengambil alat pemicu bom N2 dan mengucapkan selamat tinggal pada Rose. Goodbye, Rosemary. Di sisi lain, Mia menunggu dengan penuh kekhawatiran. Namun setelah melihat Chris membawa Rose, ia menjadi sangat lega. Kemudian menyadari bahwa Ethan belum juga kembali. Sedangkan Chris telah memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan area village secepatnya. Ia terus menanyakan hal ini pada Chris, dan kepanikannya semakin memuncak setelah melihat ledakan dahsyat yang menghancurkan seluruh wilayah village bersama Megamycete yang ada di dalamnya. Setelah didesak terus-menerus, Chris akhirnya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada dia. What have you done? He's gone. That's right. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. Namun sesaat setelah itu, pasukan Hunt Wolf Squad menunjukkan mayat salah satu pasukan BSAA cabang Eropa yang sempat dikerahkan ke village sebelumnya. Dan setelah diperiksa, ternyata pasukan BSAA yang mati ini bukan manusia, tapi BOW yang terlihat menyerupai Tyrant. Menyadari hal ini, Chris segera mengerahkan seluruh pasukan Hunt Wolf Squad untuk melakukan pemeriksaan pada BSAA cabang Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi di BSAA cabang Eropa? Kenapa mereka mengerahkan pasukan BOW? Someone's gonna pay. Di bagian pos
credit scene kita dipertunjukkan dengan Rose yang kini telah berusia remaja. Dia menggunakan jaket Ethan Winters yang diberikan padanya sesaat mengorbankan diri. Salah satu hal yang dia sukai adalah membaca buku Village of Shadows, cerita lokal mengerikan yang dibacakan oleh Miranda saat ia masih bayi. Saat itu, ia mengunjungi makam Ethan seperti yang biasa ia lakukan setiap tahun di hari ulang tahun ayahnya. Sebelum kemudian salah seorang agen menjemputnya. Agen tersebut sempat bergurau dengan memanggilnya sebagai Evelyn. Namun itu hanya membuat Rose marah dan ia mengancam akan mengeluarkan kemampuan yang bahkan belum diketahui oleh Chris. Tepat pada saat itu, agen pria ini dihubungi oleh rekannya yang sudah siap membunuh Rose dari kejauhan. Namun agen pria tersebut tidak menyetujuinya. Dalam mobil, ia memberitahu bahwa Rose sangat mirip dengan Ethan. Rose tersenyum dan mengatakan ia tahu itu. Dari sini kita tahu bahwa Rose telah mengetahui seluruh kejadian di Dalvey Incident dan itu membuatnya membenci Evelyn. Ia juga sadar akan kekuatan yang ia miliki dan kini sedang di bawah pengawasan dan perlindungan BSAA. Nah, itu dia keseluruhan kisah dari Resident Evil Village. Cukup panjang ya. Untuk wanita tua berjubah hitam sendiri masih misterius, tapi ada yang bilang kalau dia adalah wujud asli Mother Miranda. Sebenarnya kan Miranda sudah sangat tua, oleh yang ada dalam tubuhnya memberikannya keabadian. Ini juga bisa dilihat dari perubahannya saat ia berhadapan dengan Ethan. Ia merubah penampilan fisiknya dari Mia menjadi dirinya dan kemudian menjadi si wanita tua. Kenapa memilih si wanita tua? Mungkin aja karena itulah wujud aslinya. Tapi selama perjalanan wanita tua itu tidak pernah menghambat, justru malah membantu. Mungkin kalau ada teori-teori yang menarik akan kami bahas di segmen plot teori selanjutnya. Jadi silakan kalian berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Bagaimana? Apakah ceritanya lebih menarik dari Resident Evil sebelumnya? Aku pribadi sih cukup puas dengan kisah yang dibawakan di Resident Evil Village ini. Gameplaynya juga ada feel campuran dari beberapa seri Resident Evil pendahulunya. Tinggal kita tunggu aja seri selanjutnya, Resident Evil 9 atau mungkin Resident Evil 4 Remake dulu. Kalau kalian mau request, langsung aja reply di komen yang kami pin biar gak menutupi orang-orang yang mau berdiskusi tentang area Village. Atau bisa juga DM ke Instagram kami di @room1. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Stay